apa yang gue tulis di bahasa Inggris, referensi di kepala gue tuh kayak secara otomatis tuh udah ada library atau enggak? Ketika gue nulis bahasa Indonesia ternyata library beda coy. Jadi beda kamar gitu loh. Oke. Jadi kok gini yang keluarnya gitu. Kayak misalnya si Biarpun Rindu tuh gue ini tuh nggak mungkin gue pribadi ya nggak akan mungkin gue masukkan lirik bahasa Inggris untuk nada ini gitu. Jadi kayak segitu ya. Dan kayak jadi gue lagi jadi keinget pop zaman gue kecil dulu, kayak misalnya gue sering dengerin Krisya dan segala macam. Suara lu mirip sih. Lebih mirip Petrak ya. Iya, dia juga mirip sih. Nah, di poin apa lu berpikir untuk bikin lagu bahasa Indonesia? Ini kita udah mulai nih. Apa? Udah mulai. Anggap aja udah mulai. Oke. Di poin ketika gue kan gue agak runut ke belakang dikit ya. Di 2021 gue ngerilis satu lagu, terus habis itu 2022 sorry, cuman satu lagu, terus habis itu kosong dan segala macamnya. Gue ngerasa kayak gue merasa ada yang stagnan aja gitu di karya gue yang berbahasa Inggris. Terus gue ngerasa apalagi selalu ya di kepala gue tuh gue punya prinsip bahwa kalau ada sesuatu yang bukan gak work sih, maksudnya kayak dalam hati lo yang gak srek, itu berarti ada satu hal yang emang belum lo lakuin aja. Kayak apa nih gitu. Ada satu hal ya pasti kalau misalnya lo ngelihat ke teman-teman di luar sana, oke, mereka pada sibuk, mereka pada ngeluarin lagu dan segala macam, dan mereka terlihat fun dengan karya mereka, dan sedangkan lo enggak, berarti ada yang salah nih dengan lo. Apa yang belum lo lakukan? Itu selalu kepala gue mengarah ke situ, selalu dalam kehidupan gue apapun itu. Akhirnya gue pikir saatnya mungkin gue bereksplor di satu hal yang belum pernah gue bikin untuk gue sendiri. Nulis buat orang lain pernah beberapa, cuman untuk diri lo sendiri pernah nggak lo nulis bahasa Indonesia untuk lo sendiri di saat lo solo karir? Belum. Let's go, let's do it. Itu poinnya. Dan gue ngerasa waktu itu mungkin alam semesta juga mendorong dengan keputusan gue. Tiba-tiba di kepala gue ada hati yang luka. Apa nih gitu. Jadi akhirnya gue coba tulis. Pas kebetulan di saat itu juga gue merasa gue tidak sedang baik-baik saja. Banyak hal yang terjadi di ini as in secara gue pribadi, maksudnya secara kerjaan dan secara gue berkarya ya. Alhamdulillah keluarga aman bro. Alhamdulillah. Itu dan akhirnya lirik itu keluar, hati yang luka. Dan di saat itu juga gue menemukan judulnya langsung, Senandung Lara. Menarik ya. Gitu akhirnya coba gue tulis dan gue coba bercerita di beberapa bait awal. Akhirnya sempat stuck gitu, nggak sampai lama sih, beberapa saat lah. Akhirnya gue minta tolong Petra untuk ngejagain penulisan. Gue maksudnya as a co-writer juga waktu itu. Gue bilang, Pet, ini pertama kali gue nulis lagu bahasa Indonesia untuk gue sendiri sebagai solois. Bantuin gue untuk ngejagain lirik-lirik sekiranya yang tidak terdengar sampah. Gak sampah sih. Bukan sampah, maksudnya sampah tanda kutip, sampah buat kepala gue gitu. Iya, paham. Akhirnya kita kerjain. Nah, lu bilang kan tadi ngejagain dalam konteks lirik. Iya. Ada yang berubah nggak dari yang lu tulis ketika lu ngobrol ke Petra? Ada bait yang gak lu ubah? Surprisingly enggak.
pun di lagu kedua, gue juga, Petra akhirnya juga bilang, waktu sebelum Biarku Merindu rilis, gue juga sempat ngobrol sama Petra, lo nulis sama siapa? Dia nanya, sama Vega. Gue bilang, oh iya, kayak kemarin lagi. Iya, oh. Ya sebenarnya sih kita cuma ngejagain doang kan, maksudnya kita emang cuma trigger doang intinya. Petra tuh bilang bahwa ya sebenarnya banyak kan lo juga sih yang maksudnya idenya juga, karena ya mungkin gue lebih tahu apa yang harus gue tulis dan cocok dengan mulut gue mungkin. Ya udah akhirnya gitulah. Nah itu lo kan punya lagu-lagu sebelumnya, Mr. Sun, terus Silver Rain, terus begitu ke Senandung Lara, itu kayak totally different person. Ketika lo bilang tadi ada library yang berbeda, library apa yang ada di library lo ketika lo bikin lagu bahasa Indonesia? Oke. Menarik. Surprisingly ada Malik di situ. Oke. Ada Krisha, ada Shilon Seven. Siapa lagi ya? Itu Senandung Lara waktu itu ada. Tapi 4 itu yang gue berkutat. Shilon Seven, Malik The Essentials, Krisha, sama satu lagi siapa tadi? Gue bilang. 3 deh. Malik The Essentials, Krisha, sama Shilon Seven. Ya, itu. Nah, ya benar. Lu ngerasain, ini kan jadi kayak gue ngeliatnya ya, jadi kayak ada momen epiphany gitu loh, kayak tiba-tiba lu switch, gue pengen nulis bahasa Indonesia aja nih, gitu. Rata-rata orang yang menulis lagu seumur karir menulis lagu bahasa Inggris, ketika gue tanya, maksudnya musisi Indonesia ya, kenapa lu gak nulis bahasa Indonesia? Mereka rata-rata selalu bilang susah dan gak bisa. Lu throughout your career nulis bahasa Inggris, kesulitan apa yang lu ngerasa ada atau enggak gitu? Maksudnya ada nggak sih kesulitan kayak yang mungkin sebelumnya nggak lo lakukan karena lo nggak punya kepercayaan diri itu di lagu bahasa Indonesia? Apa yang bikin lo janggal? Lo ngerasa insecure kah atau apa? Gue ngerasa gue orangnya tuh nggak puitis gue sama sekali. Compare to banyak teman-teman gue, even lo sendiri pun ketika lo nulis lagu tuh sama sekali lagu gue tuh bukan yang puitis sama sekali. Not even close bahkan. Silver Rain itu sangat puitis sih. Tapi lebih ke ini puitis dalam artian yang penuh dengan perumpamaan. Ya, metafor. Ya. Gue suka metafor. Dan menarik sekali gitu ketika gue dengar. Nowadays, hampir lagu teman-teman gue tuh, wow, banyak sekali metafor ya. Dan itu menarik ternyata. Gue ingin ada di situ gitu, tau gak? Jadi gue ada ekspektasi yang menahan gue untuk berkarya, tau gak? Apa tuh? Ya itu tadi, gue ingin bisa, tapi tidak dilakukan aja menurut gue. Gue ingin bisa, wow gimana ya cara bisa nulis kayak lu, kayak siapapun itu, teman-teman kayak Nadine atau ya banyak teman-teman kita yang wah lucu banget ya, maksudnya bagus gitu. Iya, bisa ke arah sana ya. Seksi gitu. Even itu bukan yang jadi yang musiknya bukan yang kekinian banget gitu, bukan. Enggak kayak gitu yang emang ya mereka suka. Tapi tetap terdengar sangat bagus, indah dan seksi menurut gue. Dan gue waktu itu mungkin terlalu takut untuk melangkah ke situ aja. Itu tadi yang gue bilang dari awal, gue selalu punya pikiran apa yang belum lo lakuin. Ternyata gue tahu, cuman gak gue lakuin aja gitu. Gue gak ngelangkah ke situ aja. Itu. Nah, ini kan berarti lo punya semacam apa ya, starting point yang berbeda gitu kan, ketika lo nulis lagu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. In terms of instrumentasi gitu, lo kan sebagai gitaris. Gimana tuh awalnya lo bersenandung lara, kemudian Biarku Merindu tuh, how do you start? Ada sesuatu yang benar-benar berbeda? Atau kayak tiba-tiba keluar aja gitu? Oke. Sebenarnya agak berbeda ya sih Senandung Lara antara Biarku Merindu ini musiknya.
gue tadinya juga takut ketika gue mau ngerilis sih Biar Ku Merindu nih kayak, aduh kok agak beda ya. Tapi kalau gue denger lagi, setan. Sakit. Kayak bodo amat deh. Pokoknya akhirnya gue kerjain dan akhirnya di satu momen gue ngerasa bahwa sampai kapan gue mau memikirkan banyak hal dan harus sesuai dengan penilaian orang gitu. Oke. Itu kan hanya asumsi gue doang. Duh, ntar takut nggak sesuai, ntar takut nggak ini penilaian orang gimana. Kayak di sisi lain gue mikir kayak, kenapa sih lo terlalu memikirkan orang lain gitu? Even di posisi lo sekarang ya, lo masih mikirin itu ya. Maksudnya itu mungkin kalau orang lain lihat gitu kayak orang lihat lo sebagai seseorang musisi yang kayak anjing lu udah enak, lo udah punya tempat, lo udah punya brand image whatsoever. Gitu. Tapi surprisingly lo masih ngerasain hal itu ya. Insecurity tentang bagaimana orang perceive manuver lo gitu. Gue gak tahu ya, mungkin sebenarnya kalau misalnya kita ngobrol lebih dalam, gue insecurity saya kayak tingkat itu udah tingkat dewa sebenarnya. Kayak banyak hal, tapi ya terutama masalah karya. Tapi ya itu tadi lah, gue bilang, gue juga gak tahu kenapa gue seperti itu juga orangnya. Tapi di satu titik gue mikir, oke, let's fucking do it. Dan akhirnya gue kerjain, gue produce sendiri akhirnya. Tapi untuk gue emang di awal memang gue berjanji di 1-2 lagu awal gue akan memilih co-writer atau akan mengajak co-writer untuk emang kerjain bareng dan plus sekaligus ngejagain gue. Makanya 2 orang terpilih itu adalah Petra Siombing dan Vega Antares, 2 orang yang emang cukup dekat dengan kehidupan gue. Ya itulah akhirnya gue memilih itu dan itu juga jadi kayak tempat nyaman juga pada saat gue ngerjain, jadi kayak gue nggak ngerasa insecure juga. Nah selebihnya ini akan berenang sendiri gue. Senandung Lara, yang pertama lo temuin liriknya dulu atau musiknya dulu? Senandung Lara tuh nadain dulu. No, bahkan bareng gak? Oke, barengan tuh ya? Barengan sama Hati Yang Luka. Hati Yang Luka, itu barengan. Oke. Ya. Jadi si lirik sama notasi sama chord dan lain-lain itu turun bersamaan tuh. Turun bareng. Dari langit, dar nih lo makan nih. Der. Anjing Exactly. Itu momen gila sih. Exactly. Berapa lama itu sampai jadi? Sebulan mungkin. Sebulan. Oke. Karena gue stuck di tengah. Apa yang bikin lo stuck? Di bagian apa? Bagian yang mana? Hatinya kayaknya pada saat berjalanlah ya jauh hingga kau. Itu bagus banget sih anjingnya. Warna-warni dunia yang hadir sementara. Stop di situ. Serius? That's it. Ya. Gue nggak nemu nada. Sama sekali nggak nemu. Pada saat kita ketemu di Zoom waktu itu gue sama Petra. Akhirnya Petra, gimana kalau begini, gini. Oh iya, make sense. Oke. Nah, Petra, gue punya kecenderungan untuk antara nada dan lirik itu tight. Oke, jadi space-nya kecil. Space-nya kecil. Petra, karena mungkin orangnya Wallace ya. Ubud sama cawang beda boy. Cawang tuh macet, gengs. Aduh, jadi tight banget gitu. Petra bilang, kenapa nggak jadi nggak usah kita tightin semuanya. Lelah langkahmu, kasih space. Banyak space ya. Lirih menuntun. Oke. Menarik. Ya pas bagian itu kalau nggak salah itu gue lupa gimana ceritanya, tapi yang gue ingat adalah tawamu itu kalau nggak salah gue oke, belakangnya gini aja Pet, kalau nggak salah gitu, kalau nggak salah ingat gue. Ya jadi
ya Petra tuh kayak membuka pada saat itu kayak membuka cakrawala gue kayak oke. Itu yang terlibat dalam pengisian ngomongin Senandung Lara ya, yang terlibat dalam pengisian musiknya siapa aja? Senandung Lara ada Petra tuh dia ngisi bass di situ. Terus Enrico ngisi drum. Itu seru banget drumnya. Iya. Terus itu Club Project Yogyakarta. Bener. Dan yang serunya adalah, gue terusin dulu. Jadi ada Enrico, ada Petra, ada Vincent Valdi. Keyboard. Oke. 3 itu nggak sih? Iya, 3 itu yang terlibat sama gue. Yang paling seru dari semuanya, sebenarnya semua seru, tapi di drum gue menemukan yang sangat seru karena soundnya sangat-sangat apa ya, kayak Ico berhasil membuat sound yang somehow didengar itu seperti sample. Kayak beneran sample. Tapi enggak. Iya. Gue pas brengsek bisa gini ya. Drummer hebat. Emang drummer lomba sihir, yes. Iya. Gitu. Nah, itu kan berarti maksudnya ya of course itu isinya pemain-pemain gila semua gitu ya. Nah, tapi ngebungkus itu semua akhirnya menjadi satu warna yang penuh dengan nafas retro. Itu siapa yang came up with the idea? Oke. Di awal Oke, ini menarik. Ini ada pembahasan. Jadi ada perubahan apa sih namanya? Konsep. Oke. Senandung Lara harusnya dibungkus dengan konsep King of Convenience. Gitar doang? Ya. Tadinya? Harusnya. Oke. Harusnya. Full of gitar. Kita udah take semuanya. Gue udah take semuanya. Tek. Sorry. Itu udah sama Petra? Udah. Oke. Oke, awalnya gitu, gue sama Petra juga setuju, akan begini, oke. Pas didengerin lagi, kok gini ya? Kok apa ya PT? Kok ada yang kurang ya? Iya, kok ada yang kurang ya? Akhirnya Petra iseng untuk ngehapus beberapa part. Aransemen? Iya. Oke. Part gitar. Oh, oke. Dikurangin. Set. Nah. Oke, menarik pada saat didengerin. Jadi lebih berasa tuh lagi nyanyiin orang dan message-nya lebih kerasa. Akhirnya gue bilang, gimana kalau kita hapus aja semua gitarnya? Si anjing. Oke, terus. Kita sisakan di bagian chorus aja udah. Gitu. Akhirnya. Dan gitar yang gue isi hanya tipis, cuman satu gitar akustik ya, sorry. Cuman satu track. Selebihnya cuman isi yang tipis-tipis. Sama yang belakang-belakang ada nah, berarti asumsi correct me if I'm wrong, berarti sebelumnya nggak ada drums? Oh, ada. Udah ada. Jadi, konsep King of Convenience yang ada drum. Oke. Tapi secara gitar dia akan double 1 dan 3. Oh, iya, gitu. Iya. Lumayan penuh ya. Benar. Lumayan busy gitu. Padahal maksud lagunya nggak gitu. Ya, akhirnya kita cut semua gitarnya, hapus semua pad. Sisakan di chorus aja udah satu track. Si anjing. Responsnya dia tuh gimana? Pas kita dengerin kayak ini. Oke. Setuju. Gue sama Petra untuk hal kayak gitu untungnya kita satu frekuensi ya. Jadi kayak emang simplicity itu emang udah best emang. Best. Lu ngerasa lu jadi penyanyi yang berbeda gak sih nyanyiin lagu bahasa Indonesia? Iya sih. Sangat. Tapi gini, sebelum ke arah situ gue kayak beberapa tahun terakhir nih cara nyanyi gue sudah mulai berbeda sih emang nggak yang terlalu apa ya, nggak yang husky banget. Gue berusaha untuk mencoba save tenggorokan gue aja sih. Iya, benar. Ya
Tapi compensate-nya adalah ya husky gue emang agak berkurang. Ketika di bahasa Indonesia sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuman di 3 tahun terakhir gue tuh suka banget double track vokal. Dan itu tuh nggak tahu kenapa kayak gue suka banget. Iya. Tiga tahun terakhir ini. Jadi kayak beberapa cara bernyanyi pasti akan berbeda ketimbang. Karena kita pernah rekaman, karena kita pernah soal double track. Iya. Karena kita pernah rekaman yang untuk collaboration waktu itu. Iya. Lu orang yang exactly kayak against the idea of doubling vocals, lo ingat gak? Karena gue ingat waktu itu ngomong, gak usah ngapain sih double-double, sementara kan gue tipe yang double-doubling gitu kan. Terus lu strictly say kayak, enggak lah, gue gak suka double-double. Gue ingat banget tuh, oke, Kena nih gue. Anjing. Ya. Perubahan itu, kan juga gini Ren, maksudnya, ketika gue denger Senandung Lara gitu pertama kali, gue lumayan shock kayak anjing ini temen gue yang gue kenal terus dia berubah jadi orang yang ternyata punya sisi dimensi yang gue nggak tahu selama ini. Oke. Dan itu banyak yang banyak kalau gue ngobrolin ya maksudnya kayak gue ngobrolin lagu lo yang Senandung Lara gitu kayak nyat lagunya tai bagus banget ya maksudnya gue nggak pernah tahu lo punya sisi itu dan ternyata orang-orang pun yang gue ajak ngobrol punya hal yang senada yang disampaikan bahwa emang lu kayak transform into totally different person but still the same person. Jadi kayak kayak gitu tuh rasanya kayak aji kok dia bisa ke situ ya maksudnya ada sense of retronya juga dan of course ada a glimpse of Krisya juga di situ karena ya mungkin kayak timbre atau tonality lu akhirnya ada irisan itunya gitu. Dan itu it's very surprising sih. Gue nggak ngebayang jadi lu soalnya begitu lu bisa nemuin itu rasanya gimana coba? Lu nemuin kayak lu ternyata kayak misalkan tiba-tiba nih gue jago banget main biliar gitu. Rasanya kayak gitu lu kebayang gak? Kayak tiba-tiba gue bisa jago banget main basket gitu. Kayak gitu rasanya tuh gue ngeliatnya kayak anjing. Oh gitu ya? Oke. Gue baru kebayang ketika lo mengumpamakan tiba-tiba main biliar. Untuk kebayang gue main biliar kan? Gak masuk. Oke. Gak masuk. Mungkin itu part of explore gue aja sih mungkin ya salah satunya. Dan kebetulan ketika gue explore tuh nyaman gitu. Nah, sorry. Itu kata yang tepat. Gue ngerasa lu nyaman banget nyanyi ini. Dan itu kedengaran ke yang denger juga. Oke. Kayak gue ngerasa denger lu karena lu nyanyi nyaman. Gue dengerin nyaman banget. Jadi kayak berkali-kali lipat gitu efeknya gue. Lu nyanyi kayak Iya. Itu gue harus akuin di part itu gue menemukan kenyamanan yang berbeda. Gue ngelakuin itu di lagu Secret di 2021. Gue punya strip down versionnya. Jadi versi akustik doang. Emang gue tadinya cuma iseng doang bikin. Tapi habis itu kita rilis. Nah di situ tuh emang gue take 2 vokal yang berbeda. Maksudnya 2 kali take. Cuman kita split gitulah. Ini agak teknik tapi kayak 10 left 10 right. Dan itu emang menjadi 2 gitu. Dan pada saat gue denger kayak kok lucu ya gitu. Kayak anjir lucu nih gitu. And it works. Ya pada saat itu oke juga nih pas didengerin orang ternyata suka juga gitu. Nah akhirnya sejak itu gue lumayan ketagihan. Lumayan ketagihan dan beberapa gue aplikasikan juga untuk beberapa artis yang gue produce juga. Kayak akhirnya kayak udah double aja. Nggak tahu nih pokoknya double aja anjing. Gitu ya gitulah. Jadi itu sih sejarah kenapa gue tiba-tiba agak sedikit berubah. Tapi secara nyanyi memang pastinya berubah. Ya. Dan ini juga nih satu hal yang gue temuin adalah lu suka banget, nggak tahu suka banget atau nggak, cuman lu mengimplementasikan lead gitar yang sangat sederhana dengan harmoni. Oke. Itu gue surprise
gue pernah ngeliat lo ngelakuin itu waktu zaman kita kemarin di collaboration. Itu ini orang bisa main begini ya, gue bilang. Oke. Nah tapi akhirnya gue ngedenger itu lo implementasikan di lagu-lagu itu, 2 lagu ini. Apa tuh yang membuat lo ngelakuin itu? Karena usia. Anjing. Gak usah bawa usia di sini. Oke. Agak kencengan ngomong. Oke. Karena gue nggak tahu, gue sebenarnya sangat suka harmonik. Harmonize tuh seksi gitu, meskipun kadang ya bisa jadi cheesy juga, tapi di gitar tuh kayak gue ngerasa bukan nggak banyak sih, banyak juga. Nggak tahu, gue lagi suka aja. Karena gue lagi bisa, gue menemukan serunya itu ketika gue biasanya misalnya nih larinya ke, let's say nadanya 1, 2, 3. Iya. Biasanya kan ya kalau nggak 1, 2, 3 nadanya berarti kan di bawahnya ya ke arah 1, 2, 3 juga kan. Tapi gue bisa start dari kayak 7, 8, 9, maksudnya dari kayak mundur kayak lucu aja gitu kayak. Shit, ini lucu banget sih. Dan gue itu tadi, gue menikmati explore gue yang sebenarnya udah orang banyak lakukan juga, tapi buat gue sangat nyaman. Secara gitaris, dari sudut pandang gitaris, lo tadi sudah mengkebiri part gitar lo di verse. Ya. Sebagai seorang gitaris ya. Ya. Tapi gue penasaran, maksud gue, influencer besar lo in terms of guitar playing di 2 lagu ini. Sejujurnya gue semakin kesini, gue gak terlalu gitar sentris sih sebenarnya. Oke. Ya. Banyak hal yang gue tahan gitu kadang-kadang. Bukan tahan sih, tapi lebih ke apaan sih? Kayak udah nggak di situ deh gitu. Kayak nggak penting deh. Gitu. Jadi kayak banyak beberapa. Kayak kalau di recording gue tuh nggak pernah sebanyak itu. Oke. Gitar tuh paling buat gue 5 track itu banyak banget. 5 track? 5 track banyak banget. Gue ngerasa bersalah banget nih. Anjing. Pesta gitar deh bersuara. Itu banyak banget buat gue. Let's say kita ngomong akustik ya. Akustik gue cuma pakai 1 mic doang. Jadi karena ke stereo kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Let's say kita pakai stereo 2 berarti. Elektrik mungkin ngambil di tengah 1, kalau misalnya butuh stereo ya 2. Atau tapi lagi kadang-kadang cuma 1 doang, atau lagi isian. That's it. Iya, tambahan 1 buat harmonize deh. Iya. Itu doang. Dan nggak pernah sebanyak itu. Ya mungkin Ico paham sih. Iya. Enrico tuh tahu banget isian gue nggak terlalu macam-macam lah. Oke. Dan nggak tahu juga kenapa semakin sini semakin irit. Dan menurut gue, ya gue mencoba untuk saving space aja untuk hal-hal yang lebih penting. Buat gue, nggak perlu penuh. Yang penting ada spot-spot yang emang sengaja dikosongin untuk ya terdengar kosong aja. Nice. Gitu. Nice. Gitu, menyisakan space ya? Iya. Oke. Dari Senandung Lara ke Biar Ku Merindu. Ya. Apa yang terjadi di tengah-tengah? Lo udah rilis, dapat feedback, dapat apapun yang terjadi di space itu. Maksudnya pada saat gue mau bikin Biar Ku Merindu, gue udah mulai waktu itu sebenarnya Biar Ku Merindu ini agak inner rush pada saat pengerjaannya, karena gue tiba-tiba kayak udah bulan segini gue udah harus ngeluarin lagi gitu, dan lagu belum jadi. Menurut gue masih banyak yang bisa gue lakukan sebenarnya di track Biar Ku Merindu, tapi ya sudah, tapi karena keterbatasan waktu dan segala macam, akhirnya gue it's okay, ini udah aman untuk rilis. Pada saat pengerjaan yang gue temukan
awalnya adalah nada chorusnya. Chorusnya langsung masa-masa yang itu. Itu pas gue denger chorusnya ya, gue memaki dalam hati sih. Kenapa? Bangsat, gue sambil denger gitu kayak anjing nih orang. Itu soalnya break kan lo, Iya. jeng. Gue kayak wah si anjing. Gimana tuh gimana? Itu banyak ketakutan di lagu itu sebenarnya. Karena apa ketakutannya? ketakutannya adalah gini. Ada ketakutan lagu ini mirip dengan lagunya Run di bagian intronya. Oke. Deng 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 deng. Ada memang seperti itu, Oke. cuman nggak exactly kayak gitu. Kedua, gue tuh bolak-balik konfirmasi ke manajer gue bilang lagu ini buat lo terdengar seperti Bilal Indrajaya. Gila, dia pasti merasa tersanjung sih lo ngomong kayak gitu sih. Gila. Kalau lo dengernya seperti lagu Bilal Indrajaya, gue gak akan terusin lagu ini, gue akan stop sampai di sini, gue akan bikin lagu baru, gue bilang gitu. Anjing. Ya gue tanya ke kayak gitu. Enggak kok, dia bilang enggak. Dan akhirnya di beberapa, gue pun tanya ke Vega juga sebagai co-writer, laguku mirip Bilal apa enggak? Nek mirip aku bikin lagu baru. Enggak yo. Dengan Surabaya. Dengan Surabayanya dia. Iya. Ya, oke, akhirnya gue terusin. Karena gue takut. Karena gue sama sekali nggak gue dengerin pun cuma sekilas lagunya Bilal tuh ya adalah track yang gue suka, tapi bukan jadi acuan. Nah. Tapi entah kenapa di kepala gue pada saat itu kayak, duh gue takut nih anjir kayak gitu. akhirnya itulah gue konfirmasi. Tapi along the way the process dan kalaupun mirip menurut gue ya, which is Bilal juga solois bagus bro. Jadi gue juga bangga bisa bikin lagu mirip kayak dia. Nah kayak gitu lah, jadi kayak udahlah pas jadi oke, all good. Karena si Biar Ku Merindu itu gue pertama kali denger adalah sebelum lu ngerilis itu, lu ngerilis patahan lu main di Instagram kan. Iya kan? Itu bagian, ada satu bagian yang gue langsung hook for life gitu, karena bagian yang angin berhembus, belai angin berhembus, memanggil sejuta kenangan itu gue kayak anjing ini kapan keluar ya, gue belum mau WhatsApp lo, tapi gue kayak anjing bagus banget lagi. Gue kayak anjing, soalnya ada menuju itu kan ada kayak chord diminish-nya kan. Iya. Chord diminish itu menurut gue racun utama itu di situ kalau buat gue ya. Kayak anjing lo, ini part yang lo pilih adalah part favoritnya Bilal. Gue sempet bilang gue punya lagu baru deh, gue bilang gitu kan. Anjing part ini mas gitu pas dia dengerin pertama kali. Itu gokil sih, penempatan diminishnya tuh kayak nggak ada waktu yang lebih tepat daripada itu. Oke. Itu gue baru tahu malah. Iya, gue kayak pas gue kayak wah anjing bagus lagi, gue tungguin nih. Tanggal berapa sih, 17 atau berapa gitu? 12 ya, itulah belasan pokoknya, gue inget banget tuh. Tapi pas keluar gue langsung dengerin kan. Pas part itu kayak pokoknya di part ini. Nah gue tuh selalu penasaran, ini part udah bagus ya, mau dibawa kemana nih masih anjing nih gue kayak. Nah itu gue sebagai pendengar selalu ngerasa gue dapet reward nggak ya? Oke. Iya. Rewarding nggak nih? Benar. Jangan sampai anti klimaks nih, ternyata begitu lo lepas gue kayak ya udahlah anjing. Gue kayak tai. Itu gimana tuh Ren? Maksudnya part per part dulu deh, lo nemuin verse, nemuin pre-chorus, dan the epic chorus. Menarik. Sebenarnya apa yang lo rasakan juga sama apa yang gue rasakan. Karena gue merasa si part chorusnya itu buat gue tuh priceless banget coy.
gue nemuin itu kayak anjing bagus ya, fuck, jangan sampai lagunya jelek. Karena itu satu hal yang paling gue takutin. Gue pernah bikin lagu dan end up-nya jelek banget dan kayak shit. Keselnya tuh sampai detik ini tuh kesel gitu, dan gak jadi lagu itu kesel. Tapi pada saat gue ngerjain, gue sama Pega, kita cerita apa ya, begini, oke, hari kita nulis dan segala macam. Sampai chorus, sebelum chorus, sejuta bersama saya, bam. Itu yang paling pertama gue request. Bam. Yes. Itu gila sih. Itu karena udah ada konsepnya dari sejak pertama kali gue nemuin nadanya. Udah ada. Dan pada saat gue nemuin, oke, ini harus ada hitnya. Itu yang oke. Gue rasa ini bisa jadi pada saat orang dengerin si verse-nya, ketika dengerin chorus-nya akan surprise. Nowadays siapa yang ngelakuin lagu ini kayak nggak ada. Iya. Makanya gue oke, ini harus ada. Sama ada tuh satu bagian ya. Coba lo nyanyiin ref deh sampai ujung. Masa-masa indah takkan mungkin terulang, terukir dalam Deng. bekasnya tak dalam. Nah, itu. Ini kayak anjing dipakai lagi. Tapi ini loh maksudnya, nada yang lo bikin itu nuntun orang intuitif, secara intuisi. Kayak gue tahu lo pasti bakal ke situ deh. Ya, benar. Gue setuju. Ya. Orang udah refleks. Ya. Itu refleks, benar. Gue setuju banget ya. Ya itu setujunya as in common ya. Maksudnya itu nada common sekali dan akan ketebak akan kemana pasti. Tapi ini gue nggak peduli, kayak emang harus ke situ. Bener, exactly. Karena dengan lu mulai itu dengan deng, and then flowing. Nah gue tuh ketika denger lagu yang misalkan gue udah hook dari awal sampai ke tengah, gue selalu deg-degan sebenarnya. Kayak deg-degan tuh kayak, aduh dia ngabisinnya gimana ya? Gue kayak, jadi gue tuh, karena kan ketika lu cuma punya satu kali experience lo denger lagu kan? Ya. Satu kali itu doang. Kalau udah diulang-ulang ya udah gitu. Ya. Dan ketika lo bagiannya itu kayak deng. Gue tepuk tangan lihat di studio, gue kayak, iya gue kayak mantep nih temen gue nih. Gue bilang anjing. Karena gue mikir, gue bikin lagu pop, seada-adanya pop, ya, yang belum pernah bikin sepanjang karir gue. Gue nggak mau, ini salah satu lagu kesayangan gue. Dan gue mau endingnya lain daripada yang lain yang pernah gue bikin. Iya. Gue pas ngerjain tuh kayak, Pega kalau nggak salah sempat nanya, terus ini endingnya piye? Begitu gitu. Damn. Oh ya wes oke. Ya karena biarin dia, kalau misalnya emang itu terasa gantung, biarinnya gantung. Tapi menurut gue itu memang udah bam. Gue cuman ngebayangin ketika gue di panggung, gue ngabisin kayak apa. Udah itu doang. Iya. Kepala gue. Nah, jadi kayak ada sensibilitas. Lu tuh emang in a way ya of course lo having fun throughout the song. Cuman begitu ending itu mulut, kayak anjing dia having fun lo di sini. Iya. Kayak just kayak aduh fuck it lah gue pengen itu kayak itu iya kayak bodoh amat. Itu gila sih. Iya. Itu salah satu lagu favorit gue dari semua lagu yang pernah lo bikin. Oke, thank you. Itu gila sih. Nah, siapa aja orang yang ada di sini? Yang drum masih sama Enrico juga. Pega Antares sebagai co-writer. Yang mixing Moko Harmawan ya? Harmoko gitu. Agus Wan. Harmoka Agus Wan, benar. Terus udah.
The rest gue. Jadi satu-satunya orang yang nggak ikut di sini adalah Petra. Iya. Oke. Nah, menarik nih. Ya. Waktu yang si Senandung Lara, lu bilang lu butuh orang yang ngejagain. Ya. Kenapa di lagu Biar Ku Merindu lu memutuskan gue bisa sendiri? Apa yang terjadi secara mental di lu? As a producer? Ya. Oke. Mungkin secara sebenarnya gue lebih ke uji nyali sih sebenarnya. Oke. Jadi uji nyalinya adalah lagu yang gue produce itu memang produce sendiri, itu emang ada beberapa. Tapi itu gue tuh selalu takut, ya itu tadi lah, dengan insecurities gue, apa yang gue punya, itu gue gak pede gitu dengan sebagai seorang produser yang produksi lagu gue sendiri. Karena gue cuma takut, aduh jelek ya, ntar gitu, kayak gak pede gitu. Tapi kali ini kayak, gue udah lama gak nge-produce sendiri, mungkin ini saatnya karena gue tahu lagunya harus gimana dan bentukannya gimana, gue harus bisa handle pada saat itu. Akhirnya udah gue coba produce, ya cukup stres juga sih. Pas bagian apa? Part terakhir yang masuk di track itu adalah gitar filler, muted. Itu terakhir banget. Yang di verse. Tok-tek. Kalau nggak salah kayak gitu tuh. Iya. Gimana sih? Ini kok gue lupa. Ya pokoknya ada muted gitar gitu. Itu terakhir. Yang gue rasa emang itu sama harmonize gitar lagi. Iya itu benar. Itu terakhir masuk. Karena gue ngerasa ada yang kosong dan ya harus ada sesuatu. Karena sebenarnya gue ngerasa lagu ini belum kelar. Andai kan gue punya waktu lebih, gue akan isi sesuatu di intronya. Ya. Oke. Gue akan isi sesuatu di intro. Buat gue terlalu kosong. Terlalu, iya buat gue. Iya. Untung gak jadi, Ren. Maksudnya kayak, apa kayak gitu? Gak usah. Untung gak jadi. Karena ya itu, maksudnya, gue ngerasa ada, of course, it's a simple, easy listening song. Cuma kalau lu breakdown dari segi chord, dari segi ritmik, itu kompleks banget sebetulnya lagunya. Iya sih. Bener. Iya. Iya karena di bridge-nya juga gue agak bermain ya keluar dari ini juga sih. Karena lu berubah drums juga kan. Dari straight kemudian jadi itu. Iya. Nah, ini kan waktu lu bikin Senandung Lara, ada satu momen di mana lu nggak tahu nih mesti ngapain, dan si Petra came up with the idea of ngasih space. Iya. Hal yang sama terjadi nggak di Biar Ku Merindu? Iya. Bagian mana? In terms of aransemen ya? Oh enggak. In terms of aransemen, gue udah dari awal stick to the plan. Meskipun Vega waktu itu juga dia mau nambahin backing vokal, tapi gue takut terlalu banyak dan nggak keburu juga. Waktu itu dia menawarkan file vokalnya dia. Tapi buat gue kayak timbrenya emang terlalu belang sama suara gue, jadi kayak harus gue take ulang. Cuman gue nggak keburu. Dan pada saat gue dengerin, aduh ini kayak akan terlalu rame. Oke. Jadi gue itu tadi yang gue butuh tempat kosong untuk beberapa space di lagu gitu. Jadi makanya nggak gue lakukan. Jadi ini lagu ini lu udah tahu tuh, begitu ini lo bikin lu udah tahu A sampai Z-nya. Ya. Berbeda dengan waktu lo bikin Senandung Lara. Iya. Oh. Ini lebih ketaker di kepala gue. Lo udah bisa lihat berat IQ-nya tuh, lagu mau kayak apa tuh. Iya. Pada saat liriknya jadi ya? Nah, lirik gue baru ngomong. Iya. Itu nggak usah tanya itu buat siapa anjing. Nggak bercanda gue. Tanya juga nggak apa-apa. Nggak. Iya, maksud gue apa yang lo pengen sampein di situ? Ya of course itu literal banget gitu tentang apa. Maksud gue drive lo apa sih? Sebenarnya tuh gini.
Gue bikin lagu itu pastinya tentang merindukan sesuatu. Tapi sesuatunya itu apa? Di gue tuh bisa banyak hal. Ternyata yang baru gue sadari adalah misal satu contoh, gue collecting memories dengan anak gue. Yang mana ketika dia gede nanti, memories itu nggak akan keulang, nggak? Ya. Dan akan ada masanya, terbelai angin berhembus memanggil sejuta kenangan, itu tuh akan ada masanya nanti. Aduh, gila. Gitu. Yeah. Jadi orang bisa menginterpretasikan apa aja terhadap lagu ini. Lo bisa ngomongin tentang mas-mas brengsek kangen sama ani-aninya, bisa. Bukan lo dong itu? Bukan. Tapi lu tiba-tiba gue udah siap gue orang tua ternyata gue kayak mas-mas brengsek sama ani-ani anjing. Kenapa ke situ tai? Nggak, maksudnya serandom itu. Maksudnya serandom itu maksud gue. Oke. Antara kan gue cerita tentang anak gue. Iya. Terus tiba-tiba lo ngomongin mas-mas brengsek kangen sama ani-aninya, itu tuh bisa terjadi gitu. Oke. Dan bisa apa aja gitu ya, dengan kayak ada juga yang tentang dia kangen sama ibunya. Gue sempat beberapa ada message gue, ada yang DM gue kangen sama ibu gue, dia bilang gitu pada saat itu. Gitu. Ya, it could be anything lah. Iya. Itu sih. Ya sebenarnya sih ya emang lagu buat nemenin momen lo kangen aja sih. Gitu. Gila. Keren. Jadi, gue nggak boleh ngerokok ya di sini. boleh. Rokok mana? Apa? Rokok lo mana? Gue kira lo nggak ngerokok, makanya gue nggak ngerokok. Anjing, kapan gue ngerokok? Ngerokok ya? Bentar, belum. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan dari tamu gue sebelumnya. Lo silakan baca. Oh, menarik nih. Tangan kosong anjir. Nggak. Dibacakan, lalu dibacakan dari siapa? Oh, oke. Apa yang membuat kamu melakukan apa yang kamu lakukan sekarang? Rene Karamoy. Hai Ren, lama gak ketemu. Dari SMA, sebenarnya gue udah tahu apa yang mau gue lakukan. Lulus kuliah, gue gak pakai basa-basi, gue bilang sama bokap gue pengen bikin album, gue harus ke Jakarta. Yang buat itu karena banyak hal gak. Satu, emang klise, emang passion gue emang ternyata emang main gitar dan main musik. Kedua, emang karena support dari keluarga gue. Yang gak pernah berhenti. Sampai sekarang. Even mulai dari bokap nyokap gue. Bokap gue selalu gak pernah tuh yang gue dimarahin nilai gue jelek. Karena gue ngebench. There's no such thing. Tentang itu. Nyokap gue khawatir. Anak gue jadi apa ntar kalau kayak gini? Standar ibu-ibu. Standar ibu-ibu. Istri gue, sejak gue pacaran, gak pernah komplain kalau gue ngeband, kalau gue main musik, kalau gue mau bikin album, kalau gue mau jadi terkenal apa segala macam, gak pernah komplain. Jadi, apa yang membuat gue melakukan apa yang gue lakukan sekarang? Ya karena bisa dibilang hampir 90% karena support dari orang terdekat gue. Itu sih. Wow. Jarang-jarang tuh. Iya, maksudnya sebuah kondisi yang kondusif tuh. Gokil. Ya. Dan di keluarga gue gak ada yang musisi. Cuman gue doang. Apalagi itu. Nah, silakan lo tulis untuk tamu gue berikutnya. Oke. Apapun itu, untuk siapapun itu, kasih nama dan tanda tangan.